Hai sahabat kampus, welcome back to Gaspol. Gabut santai, penuh obrolan. Podcastnya mahasiswa yang masih waras di antara deadline tugas, rapat organisasi, dan overthinking tiap malam. Hari ini kita bakal bahas topik yang klasik tapi tetap relate banget buat kita semua, yaitu kuliah dan organisasi antara prestasi dan eksistensi. Hari ini kita bakal bahas topik yang klasik tapi tetap relate banget buat kita semua, yaitu kuliah dan organisasi antara prestasi dan eksistensi. Di satu sisi ada yang bilang nih, kuliah itu prioritas utama, IPK itu harus kinclong biar masa depan kita itu cerah. Tapi di sisi lain ada juga yang ngerasa organisasi itu kehidupan yang sesungguhnya, tempat kita tumbuh, bersosialisasi, dan dapat pengalaman nyata. Dan sebagian besar dari kita terjebak di tengah-tengah itu, pengen dua-duanya tapi malah sering burn out. Nah, di podcast kali ini kita gak mau cuma bahas teori doang, tapi mau denger langsung nih suara dari teman-teman kita. Di sini aku udah bareng nih sama teman-teman kita. Yang pertama nih ada Lia. Halo semuanya. Halo Lia. Nih yang kedua nih ada Julpa nih. Hai semua. Hai. Jul. Dan yang terakhir di sini aku bareng sama Nur Syifa. Halo semuanya. Hai Syifa. Halo. Nah, sebelum masuk ke obrolannya, aku mau lempar beberapa pertanyaan pembuka dulu nih. Jawab jujur ya, versi kalian masing-masing. Santai aja. Kalau kalian dengar kata mahasiswa ideal, yang di pikiran kalian itu apa sih? Nilai tinggi kah? Aktif organisasi? Atau keduanya? Mau siapa dulu nih yang jawab nih? Siapa dulu? Silka dulu deh. Boleh. Silka dulu aja deh. Oke, kalau menurut aku sih mahasiswa ideal itu ya pribadi nih mahasiswa ideal itu bukan sekedar cuma fokus di nilai aja, tapi juga bisa ngatur waktu dan ngerti tanggung jawabnya. Nah, jadi bukan soal ikut banyak kegiatan atau enggak, tapi gimana dia bisa berkembang di dua sisi, baik itu akademik dan pengalamannya. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Oke, keren banget jawaban Julpa. Ada nih jawaban dari Lia atau Nur Syifa gimana? Oke, aku dulu gimana? Boleh. Oke, kalau misalkan menurut aku tuh ya, mahasiswa ideal tuh bukan cuma yang IPK-nya tinggi gitu, tapi yang aktif dan punya dampak juga. Nilai itu penting sih, tapi kalau cuma pintar di kelas tanpa bisa kerja bareng orang, ya gak sayang juga sih kan. Jadi ideal itu ya seimbang gitu, otaknya jalan, sosial hidupnya juga jalan gitu sih kalau menurut aku. Wih. Next dari Nur Syifa gimana nih pandangan tentang mahasiswa ideal? Aku, mahasiswa ideal itu yang punya tanggung jawab utama di kuliah, karena status kan kita itu sebagai mahasiswa ya. Nah, tugas utamanya itu belajar, tapi bukan berarti nggak boleh ikut organisasi. Cuman jangan sampai kuliah itu jadi korban. Dalam Islam juga ada konsep wasatiyah, yang artinya hidup seimbang. Tapi keseimbangan itu tetap butuh prioritas, dan bagi mahasiswa prioritas itu ya ilmu itu sendiri, menimba ilmu. Waduh, terlihat banget ya perbedaan pandangan cewek-cewek dan cowok-cowok ini tentang mahasiswa ideal. Next, aku mau tahu nih gimana sih cara kalian mendefinisikan tentang produktif sebagai mahasiswa? Siapa dulu yang mau jawab? Dari Syifa dulu deh, kan tadi Syifa terakhir. Kalau menurut aku, produktif itu ketika waktu kuliah itu benar-benar dimanfaatin buat belajar, berkembang, dan memperdalam ilmu. Produktif bukan berarti ikut semua kegiatan, tapi juga fokus di hal yang mendekatkan kita ke tujuan utamanya. Jadi ketika kita serius di kuliah dengan niat yang benar-benar, itu juga udah bentuk produktivitas yang paling tinggi kayak gitu. Widih, keren banget jawaban Nur Syifa tentang produktif. Gimana nih? Mau Lia dulu apa Julpa dulu yang jawab? Oke, aku dulu deh. Boleh. Oke, aku dulu deh.
Kalau misalkan buat aku nih ya, produktif itu bukan berarti sibuk tiap hari gitu, tapi sibuk yang bermakna gitu ya. Misalnya kayak ikut organisasi, tapi kita harus tahu kapan kita harus belajar gitu. Terus produktif itu saat waktu, tenaga, dan pikiran kita juga dipakai buat sesuatu yang ngasih manfaat gitu, buat diri sendiri, bahkan buat lingkungan sekitar kayak gitu kalau dari aku. Nah, kalau dari Julpa gimana nih? Oke, kalau dari aku sendiri sih, kalau menurut aku mahasiswa yang produktif itu bukan berarti harus sibuk tiap hari, nyibukin diri apalagi so sibuk gitu. Tapi lebih ke gimana waktu kita dipakai buat hal-hal yang bermanfaat. Bisa ngerjain tugas, ikut kegiatan, atau cuma sekedar belajar hal baru yang bikin diri kita ini berkembang. Oke, jadi secara keseluruhan produktif itu bukan cuma sibuk gitu ya, tapi sibuk yang ada hasilnya atau yang ada dampaknya. Ya betul. Oke, next aku mau tanya nih, kan banyak nih orang bilang kalau anak organisasi itu suka lupa daratan atau terlalu sibuk sama kampus, kegiatan kampus. Nah, menurut kalian nih, apa sih sisi positif yang orang sering salah pahami itu? Ya ngerti. Oke, siapa dulu yang mau jawab? Aku Lia dulu deh, dulu boleh deh, banget iya. deh, aku dulu deh. Kalau menurut aku ya, orang tuh emang sih sering lihat anak organisasi itu dari luarnya aja gitu, kayak dikira ribet politik, padahal di dalamnya tuh kita belajar soft skill yang gak bakal diajarin di kelas gitu ya. Mulai dari komunikasi, ngatur waktu, ngadepin konflik, bahkan sampai negosiasi itu kita belajar gitu. Itu tuh hal yang bakal kepake banget nanti di dunia kerja kayak gitu. Oke, next siapa nih yang mau jawab? Keren banget jawaban dari Lia. Oke, kayaknya aku yang mau ngejawab nih. Gak sepenuhnya setuju sih dari pernyataan tadi. Kadang orang cuma melihat dari luarnya aja, padahal di balik itu anak organisasi belajar banyak hal penting, kayak tanggung jawab, kerja sama tim, dan komunikasi. Mungkin kesannya sibuk banget, tapi mereka juga sebenarnya lagi berproses. Gitu aja sih kalau dari aku. Oke, anjay. Keren. Keren yeay. Jawaban dari Julpa. Wow. Nah, sekarang jawaban dari Syifa gimana nih? Oke, kalau menurut aku mungkin ada beberapa yang terlalu fokus ke organisasi sampai kuliahnya itu keteteran. Nah, organisasi itu bagus, tapi asal tahu batasnya aja. Yang penting jangan sampai kegiatan luar kampus itu bikin kita lupa sama tujuan utama untuk menuntut ilmu. Karena ilmu yang kuat bisa jadi bekal buat mengabdi dan memimpin dengan bijak nantinya kayak gitu. Oke, mungkin karena dari luar kelihatannya sibuk banget ya, tapi sebenarnya anak organisasi itu banyak belajar kan soal empati dan tanggung jawab. Jadi gimana gitu tahu rasanya ngurus orang lain bukan cuma ngurus diri sendiri. Itu juga sebenarnya bentuk prestasi kan, cuman bentuknya beda aja. Nah, aku mau tanya lagi nih, banyak yang nanyain, menurut kalian apakah anak organisasi itu cenderung lebih berani bersuara dibanding mahasiswa lain? Atau gimana sih menurut pandangan kalian? Siapa dulu nih? Siapa dulu yang mau jawab? Julpa dulu deh. Julpa dulu deh. Mungkin iya, karena kan mereka sering dilatih buat ngomong di depan banyak orang gitu. Tapi bukan berarti yang nggak ikut organisasi juga nggak berani. Terkadang mereka punya cara sendiri buat menyampaikan pendapat, misalnya lewat tulisan, penelitian, atau karyanya. Kalau menurut aku sih gitu. Oke, kalau menurut Lia sama Syifa gimana nih? Oke, siapa dulu nih? Aku dulu Oke, deh. boleh. Kalau menurut aku, keberanian itu nggak cuma soal bicara di depan orang banyak. Ada juga keberanian buat mempertahankan prinsip, buat tetap fokus walau banyak godaan buat ikut kesana kesini. Nah, keberanian yang sejati itu termasuk juga ke asertivitas. Jadi tahu kapan bicara dan kapan lebih baik diam dengan bijak kayak gitu. Widih. Oke, giliran aku nih ya. Kalau menurut aku iya sih gitu ya. Jadi kayak anak organisasi itu cenderung lebih berani bersuara gitu dibanding mahasiswa lain. Kenapa? Karena di organisasi itu kita sering dilatih gitu buat ngomong, ngambil keputusan, dan nyuarain pendapat. Jadi mentalnya tuh kebentuk gitu ya. Tapi bukan berarti mahasiswa lain gak bisa. Cuma anak organisasi itu kayak udah kebiasaan aja gitu buat speak up duluan. Oke, menarik banget. Jadi keberanian bersuara itu bisa jadi hasil dari pengalaman di organisasi.
semua mahasiswa juga bisa punya suara pentingnya masing-masing, tergantung gimana mereka menyalurkannya. Setuju gak teman-teman? Setuju banget. Setuju banget. Next, menurut kalian lebih berat kehilangan IPK 4 atau kehilangan kesempatan jadi ketua organisasi besar? Aku mau tahu nih pandangan dari masing-masing kalian itu kayak gimana? Oke, kalau misalkan buat aku sih ya, kehilangan kesempatan jadi ketua organisasi. Soalnya nilai itu bisa dikejar loh, tapi pengalaman mimpin orang dan ngambil tanggung jawab sebesar itu tuh belum tentu datang 2 kali gitu. Dan itu pengalaman yang gak akan bisa diganti sama angka gitu menurut aku. Oke, menarik banget. Coba aku mau denger nih dari Sipa gimana tanggapannya. Oke, kalau menurut aku jelas lebih berat kehilangan IPK. Karena apa? Soalnya nilai itu cerminan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Kalau misalkan jabatan di organisasi itu kan bisa dicari lagi, tapi kehilangan prestasi akademik tuh lebih susah buat diperbaiki. Nah, lagi pula menuntut ilmu itu punya nilai yang tinggi banget. Jadi itu juga merupakan amanah untuk dijaga gitu. Itu juga sebagian dari bentuk ibadah kayak gitu. Waduh, berbanding terbalik banget ya jawabannya Lia dan Siva ini. Coba aku mau denger nih jawaban dari Julpa kayak gimana. Oke, kalau menurut aku sih dua-duanya cukup berat ya. Tapi tergantung prioritas masing-masing. Terkadang kan ada mahasiswa yang lebih fokus ke akademik untuk meningkatkan IPK biar kemelut gitu. Ada juga yang pengen memupuk pengalaman di berbagai organisasi, apalagi kalau udah ditawari kesempatan menjadi ketua di dalam organisasi yang besar gitu. Tapi kalau menurut aku sendiri, yang penting itu bukan kehilangan apa, tapi gimana kita bisa belajar dari situ. Terkadang kehilangan justru bikin kita lebih mengerti prioritas dan tanggung jawab. Nah, jadi dilema ini tuh anak kampus banget gitu ya, antara prestasi akademik sama eksistensi di organisasi. Kadang IPK tinggi itu kan nggak selalu menjamin kamu punya pengalaman di lapangan, tapi posisi di organisasi juga gak selalu mudah kan buat dicapai. Jadi ini tuh kayak balik lagi ke prioritas dan makna berhasil buat tiap-tiap orang. Setuju. Terus, menurut kalian kampus ini lebih menghargai prestasi akademik atau kontribusi organisasi sih? Menurut kalian nih, yang kalian pernah lihat gitu. Siapa dulu nih? Aku dulu deh. Boleh deh. Kalau dilihat ya sekarang, emang kebanyakan kampus itu masih ngelihat dari sisi akademik itu sebagai tolak ukur utama. Dan menurut aku juga itu hal yang wajar sih, karena dari situ bisa kelihatan seberapa jauh keseriusan dan kedisiplinan kita dalam belajar. Nah, organisasi itu tetap penting, tapi sebaiknya jadi pelengkap aja, bukan pengganti fokus utama kita di akademik. Oke, Aku boleh gak nih? Boleh. Kayak kalau menurut aku ya, secara formal kampus tuh masih condong ke akademik gitu ya. Tapi makin kesini banyak loh kampus yang udah mulai buka mata bahwa anak organisasi tuh punya kontribusi besar juga gitu buat nama baik kampus gitu. Jadi idealnya dua-duanya tuh dihargai gitu, gak bisa dipisah kayak gitu sih. Oke, kalau dari Julpa gimana nih? Oke, kalau misalkan dari aku sih, aku setuju juga apa yang tadi dikatakan sama Lia. Mungkin secara formal kampus itu lebih fokus ke arah akademik, tapi sekarang juga mulai banyak nih yang menghargai anak-anak organisasi karena mereka punya soft skill yang gak semua orang punya. Jadi dua-duanya penting, tergantung gimana kita bisa menyeimbangkannya. Oke, keren banget nih jawaban dari Lia, Sipa, dan Julpa ini. Terus aku mau nanya lagi nih, banyak pertanyaan yang aku simpan buat aku tanyain ke kalian. Boleh banget kakak. Jadi apa sih arti mahasiswa sukses menurut kalian masing-masing? Kan kalau tadi mahasiswa ideal, kalau ini mahasiswa sukses menurut kalian masing-masing itu kayak gimana? Oke, aku dulu boleh gak nih? Boleh. Kalau menurut aku ya, mahasiswa sukses itu bukan cuma yang lulus kamlet gitu ya, tapi yang lulus dengan karakter, jaringan, dan pengalaman hidup yang kuat gitu, yang bisa berdiri di dunia nyata. Jadi bukan cuma di ruang kelas doang gitu. Oke, ngerti. Ini kalau jawaban dari Julpa gimana? Oke, kalau menurut aku mahasiswa sukses itu yang bisa nemuin ritme hidupnya sendiri. Nggak harus jadi yang paling pintar di kelas ataupun yang paling aktif dalam organisasi, tapi bisa bertanggung jawab, terus berkembang, dan tahu apa tujuan dari kuliah itu sendiri.
Itu sih kalau menurut aku. Oke, kalau menurut Syifa nih gimana mahasiswa sukses itu? Oke, kalau menurut aku, mahasiswa sukses itu yang bisa lulus tepat waktu dengan hasil yang baik, tapi juga punya karakter yang kuat. Sukses itu bukan berarti harus aktif di banyak tempat, tapi juga bisa mempertanggungjawabkan amanah belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita bisa menjaga niat belajar karena Allah, itu udah bentuk kesuksesan tersendiri. Karena gak semua orang bisa istiqomah kayak gitu. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Dari jawaban kalian tadi kelihatan banget kalau sukses itu gak bisa diseragamkan. Ada yang melihat dari prestasi, ada dari pengalaman, ada juga dari keseimbangan dua-duanya. Dan mungkin justru di situ esensi jadi mahasiswa. Bukan siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling berkembang. Nah, pertanyaan terakhir nih. Kalau kalian bisa balik ke semester awal, kalian bakal tetap pilih jalan yang sama nggak? Atau gimana nih? Oke, siapa dulu nih? Aku dulu deh. Boleh deh. Kalau aku sih iya, karena aku bakal tetap milih jalan yang sama, itu fokus di kuliah dan serius dalam belajarnya. Soalnya sekarang aku ngerasa kayak punya dasar akademik yang kuat itu penting banget buat masa depan. Nah, dari situ kita bisa lebih siap ngembangin diri lagi. Bahkan kalau misalkan nanti mau aktif di organisasi pun jadi punya bekal pemikiran yang matang kayak gitu. Nah, belajar itu bagian dari ibadah juga. Jadi kalau misalkan diulang, aku bakal lebih niatin lagi setiap prosesnya, biar bukan cuma ngejar nilai tapi juga keberkahan ilmu. Masya Allah. Keren bang. Next nih, siapa yang menjawab? Oke, aku dulu deh. Boleh Boleh. deh ya. Kalau misalkan aku pasti sih aku tetap milih jalan yang sama gitu ya. Ya walaupun capek gitu ya, kadang ngerasa kewalahan juga, tapi semua pengalaman orang-orang dan pelajaran yang aku dapat dari organisasi tuh berharga banget gitu. Kalau disuruh milih ulang, aku bakal tetap milih jalan ini gitu. Tapi mungkin cuma bakal ngatur waktunya tuh kayak lebih baik aja kayak gitu sih. Oke, keren banget Lia, tetap konsisten ya. Betul banget. Oke, terakhir nih dari Julpa gimana? Mungkin aku juga bakalan tetap milih jalan yang sama sih kayaknya, tapi dengan manajemen waktu yang lebih baik. Karena dari semua pengalaman, baik di kelas maupun di organisasi, semuanya ngebentuk kita jadi versi yang jauh lebih baik. Oke, gitu aja sih dari aku. Keren. Nah, dari obrolan panjang kita tadi kelihatan banget kalau kuliah dan organisasi itu bukan dua hal yang harus dipertentangkan ya. Betul. Tapi dua-duanya itu sama-sama penting asal kita bisa seimbang dan tahu prioritas. Karena di akhir hari yang paling berharga dari masa kuliah bukan cuma nilai prestasi atau jabatan di organisasi, tapi gimana kita bermanfaat. Oke, kesimpulannya anak organisasi dan anak organisasi ya, karena hidup itu kayak tugas kelompok, gak bisa dikerjain sendirian. Jadi tetap semangat ngejar prestasi, tapi jangan lupa sama eksistensi. See you di podcast berikutnya. Gaspol, Gabut santai, penuh obrolan.